Uhayyi'ukum tahiyyatan salamatan, tahiyyatan islamiyatan, aqulu lakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, Malikul Quddus, Assalam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Na'udzu bihi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat yang tak terhitung satu persatu atas nikmatnya. Segala puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak terhitung satu persatu atas nikmatnya. Salawat bertangkaikan salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Nabi akhir zaman, pencerah hati, pemikiran manusia yang menunjukkan kepada kita ke jalan yang hakiki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung geletik masuk ke rumah, orang cantik mau ceramah. Betul apa betul? Yang insya Allah akan saya beri judul Negaraku Tercinta. Tepat pada tanggal 28 Oktober, lahirlah Hari Sumpah Pemuda, yang dimana hari yang menunjukkan rasa betapa bangganya kita menjadi warga Indonesia, betapa bangganya kita, betapa bersyukurnya kita menjadi warga negara Indonesia. Mengapa? Karena negara Indonesia yang kaya akan kekayaan alamnya dan juga pemandangannya yang indah. Terkadang kita sebagai manusia hanya melihat ciptaannya tanpa merenung berapa banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan terhadap kita. Dan bahwasannya sesungguhnya sebaik-baiknya negara adalah negara yang mempunyai pemimpin yang adil maupun bijaksana. Maka dalam kitab Nasairul Ibad terdapat hadis yang mengatakan ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 7 golongan tersebut? Yang pertama, imam yang adil. Lalu siapa yang kedua? Pemuda-pemudi yang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang ketiga? Yaitu pemuda yang suka teringat hatinya kepada masjid. Lalu yang keempat, siapakah mereka? Yang keempat adalah pemuda-pemuda yang suka zikir kepada Allah SWT dalam keadaan sepi dan meneteskan air mata. Lalu yang kelima, siapakah yang kelima? Yang kelima adalah pemuda-pemudi yang saling mencintai karena Allah SWT bertemu dan berpisah karenanya. Lalu siapakah yang keenam? Yang keenam adalah orang yang suka bersedekah secara diam-diam. Lalu siapakah yang paling terakhir? Yang terakhir adalah laki-laki ketika diajak berzina oleh perempuan cantik, tapi ia menolaknya karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita simpulkan dari 7 golongan tersebut adalah imam yang adil. Apabila kita memiliki imam yang adil, maka sesungguhnya kita menjadi negara yang aman, sentosa, serta makmur. Maka dalam surah Sabah ayat 50 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, negerimu adalah negeri yang baik nyaman, sedang Tuhanmu Tuhan yang maha pengampun. Maka dari ayat tersebut dikatakan bahwasannya
Allah menciptakan negeri ini dengan baik serta nyaman. Tetapi manusianya lah yang telah membuat ekosistem di negeri ini menjadi berantakan. Karena apa? Karena tangan-tangan jahilnya lah yang membuat negeri kita tidak aman. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Maka dalam penafsiran ayat tersebut dikatakan bahwasannya para malaikat menolak adanya khalifah di muka bumi ini. Lalu para malaikat berkata kepada Allah SWT, Ya ilahi, ya Rob, mengapa kau jadikan khalifah di muka bumi ini? Padahal kau tahu mereka akan merusak apa yang ada di muka bumi ini. Lalu Allah berkata, sesungguhnya aku lebih tahu daripada kalian. Allah membela kita di antara malaikat-malaikat yang suka memujinya, yang suka menyucikan namanya. Sedangkan kita, apakah kita suka berzikir kepada Allah SWT? Apakah kita suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita merasa menjadi hamba yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah negara kita menjadi negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tergantung pada kita masing-masing. Sebagaimana yang kita ketahui, perzinaan di Indonesia sudah merajalela. Maksiat di mana-mana dan keji mungkar sudah tak terbatas lagi perbuatannya. Lalu bagaimana kita sebagai hambanya untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur, untuk menjadi hamba yang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah berfirman dalam Qur'annya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Sesungguhnya terciptanya kita di dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Maka dari itu, kawan-kawanku sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu menjadi hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi, ya ilahi, ya Rabbi, ampunilah dosa kami. Ya ilahi, ya Rabbi, ampunilah dosa kami. Ya ilahi, ya Rabbi, ampunilah segala perbuatan yang kami lakukan di dunia ini. Ya ilahi, ya Rabbi, berkahilah negeri kami Indonesia. Ya ilahi, ya Rabbi, jadikanlah kami hamba yang selalu minta ampun kepadamu, ya Rabb. Ya ilahi Rabbi, jadikanlah kami hamba yang bersyukur kepadamu, ya Rabb. Ya ilahi Rabbi, jangan jauhkan rahmatmu kepada kami, ya Rabb. Ya ilahi Rabbi, jadikanlah kami hamba yang selalu bertakwa kepadamu, ya Rabb. Jadikanlah negara kami yang berkah, makmur, aman, sentosa, ya Rabb. Amin, amin ya Allah ya Rabbil alamin. Maka demikian yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri dengan kesalahan yang terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.